Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul buat diskusi CBL yang ke-6 ya, dengan studi kasus kardiovaskuler. Nah, di sini kita nanti akan dibagi menjadi 3 sesi dengan waktu 100 menit. Untuk sesi yang pertama itu pembacaan kasus. Nanti di sini juga kita akan jadi tahu parameter apa saja yang berhubungan dengan DRP kita. Kemudian ini waktunya kurang lebih 10 menit ya, cukup ya. Kemudian untuk sesi kedua ini ada DRP, penyelesaian problem medik kita apa aja dengan waktu 75 menit. Cukup ya, nanti di sini kita juga akan bisa menambahkan atau menanggapi atau saran atau masukan dari semua teman-teman yang ada kaitannya dengan DRP kita. Kemudian untuk yang sesi ketiga ini kesimpulan cukup 5 menit ya teman-teman. Baik, untuk memulainya kita langsung sesi pertama pembacaan kasus. Di sini ada yang mau membacakan kasus. Maaf, potong sebentar. Kelompok 5 ya? Iya Bu. Iya Ibu, kelompok 5. Moderatornya siapa? Bu. Saya Bu Purgiantari. Mbak Purgiantari. Notulennya siapa? Saya Sulfian. Siapa? Sulfian. 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 Iya Bu. Nanti diketik kalau pas saat mengemukakan pendapat sama namanya siapa ya? Baik. Baik Bu. Maksudnya biar saya lebih gampang soalnya kan saya nggak hafal semua. Ya. Iya. Lanjut. Baik teman-teman, untuk mulai sesi yang pertama kita mulai dari pembacaan kasus. Silahkan, ada yang mau bersedia membacakan kasusnya? Zul boleh Bu. Iya, silakan. Oke, jadi kita tuh dapat pasien atas nama Tuan Mujadid, umurnya 70 tahun, berat badan 60, tinggi badan tidak diketahui, pasien ICCU dengan DPJP Dr. Abraham Avicenna SPJP. Pasien didiagnosis TMI anterior dengan RBBB, kemudian ada VES sama edema paru akut. Ini pasien tidak merokok, tidak mengopi, tidak ada alergi. Riwayat pengobatan tidak ada. Nah, untuk riwayat pengobatan harian, tanda-tanda vital, tekanan darah pasien ini normal, kemudian nadinya juga normal, kemudian suhu badannya juga normal, kemudian RR-nya juga normal. Nah, untuk keluhan, pasien sempat mengalami nyeri dada pada hari pertama, kedua, dan ketiga, dan tidak mengalami nyeri dada pada hari ke-4, 5, 6. Kemudian pasien juga mengalami sesak pada hari pertama dan kedua, dan tidak ada sesak pada hari ke-3, 4, 5, dan 6. Kemudian pasien juga mengalami batuk pada hari pertama, kedua, dan ketiga, serta batuknya hilang pada hari ke-4, 5, dan 6. Kemudian untuk data lab, di sini pasien mengalami peningkatan leukosit dari nilai normal yaitu 19.980 pada hari pertama. Kemudian yang naik lagi ada kreatinin darah, itu nilai pasien meningkat 1,50 pada hari pertama dan hari kedua turun 1 menjadi 0,1 menjadi 1,49. Kemudian nilai tropinin pasien juga naik, yaitu lebih dari 10, di mana ketika tropinin naik, biasanya menandakan bahwa pasien mengalami serangan jantung. Kemudian parameter yang naik lagi adalah ureum, meningkat dari nilai normal, yaitu 48,03. Ureum naik ini biasanya jadi petanda kalau ginjal pasien mengalami kerusakan. Kemudian parameter yang naik lagi ada TG, HDL sama LDL. Untuk TG nilainya punya pasien 189, kemudian HDL-nya naik. Ini sebenarnya LDL-nya naik nggak apa-apa kan ya?
Kan baik. Kemudian LDL-nya pasien naik menjadi 120. Seperti itu. Kemudian pasien menerima terapi pada saat di rumah sakit itu ada mini asti isinya aspirin, kemudian Brilinta itu isinya ticagrelor, kemudian Lovenox itu isinya enoxaparin sodium, kemudian ada atorvastatin, kemudian ada nitrogliserin, kemudian mendapatkan spironolactone juga. Bisoprolol tadi dihilangkan, kemudian pasien mendapatkan Laxadin sirup, Alprazolam, Gendaron, itu isinya amiodaron, Nitrocaf, itu isinya juga nitrogliserin, kemudian furosemid injeksi, furosemid tablet, kodein, dan ISDN. Nah, untuk infusnya, pasien mendapatkan ringelactat 0,9% dengan kecepatan 10 tetes per menit. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Halo Bu Tari, sudah selesai Iya, baik, terima Bu. kasih Mbak Zul. Kita langsung aja ke problem medik ya. Tadi bisa disimpulkan diagnosisnya problem mediknya di sini ada yang pertama itu apa? Minta tolong share screen ke atas, Mbak. Nah, ini ya, kita nanti ada STEMI anterior, kemudian yang kedua kita ada edema paru akut, kemudian ada RBBB, yang terakhir ada FES. Ini tadi sudah diterangkan sama ibunya, panjangannya apa, nanti kita bisa tahu. Baik, untuk memulai sesi selanjutnya, kita langsung ke pencarian problem medik dan penyelesaiannya. Yang pertama ini ada STEMI anterior. Dari siapa kira-kira ada yang sudah tahu atau yang mau mengemukakan pendapat? Iya Bu, saya izin masuk ya. Oh Apakah iya, suaranya baik, terdengar? silakan. Iya Mbak, kurang keras sedikit Mbak. Iya, jadi saya mau sharing terkait STEMI yang anterior. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu ya tentang patofisiologinya. Jadi STEMI itu biasanya disebabkan karena pasiennya itu punya arteriosklerosis di pembuluh darahnya. Bisa disebabkan karena memang kolesterolnya pasien atau memang tidak adanya monitoring atau penggunaan obat kolesterol itu nggak rutin atau bagaimana, kan di sini sebelumnya tidak dijelaskan ya terkait riwayat penyakit kolesterolnya. Nah, biasanya arteriosklerosis ini dia kan berupa plak ya. Nah, nanti plaknya itu tuh akan ruptur gitu. Nah, kalau plaknya ruptur kan dia akan mengikuti aliran darah kan. Ketika dia mengikuti aliran darah tuh dia bisa menyebabkan infak. Jadi ketika dia kayak menyumbat gitu loh, menyumbat aliran darah. Nah, ketika dia menyumbat aliran darah, otomatis bagian itu kan tidak akan mendapatkan oksigen kan. Nah, si infak miokard ini ya berarti dia sumbatannya itu ada di miokardium atau di jantung. Jadi ada sumbatan di jantungnya. Nah, kalau STE itu atau ST elevation. Jadi gelombang ST di EKG-nya itu ada peningkatan kayak gitu. Nah, kalau untuk tata laksana dari pasien STEMI anterior ini kan pasiennya datang kan dengan keluhan nyeri ya, nyeri dan juga sesak. Sebetulnya yang paling pertama dilakukan itu adalah kita harus mengetahui dulu atau mengidentifikasi dulu ini tuh onset terjadinya serangannya tuh sudah berapa lama gitu sampai si pasiennya itu sudah dibawa ke rumah sakit. Karena ini tuh berkaitan dengan pemberian terapinya kayak gitu. Nah, tapi kan di sini pasiennya tidak ada data berapa menitnya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk terapi pertama yang harus diberikan itu adalah terapi reperfusi.
berupa IKP atau intervensi koroner perkutan. Nah, tapi terapi IKP ini itu tuh jarang ditemukan di rumah sakit. Biasanya itu hanya di rumah sakit besar karena dia tuh berupa kateterisasi jantung. Jadi kayak yang jantungnya tadi ada infak tuh kayak dibuka gitu loh supaya mengalir. Karena kan kalau misalkan jantung kita nggak ngalirin darah, takutnya jantungnya ada bagian yang nekrosis kan, mati kayak gitu. Makanya sebenarnya tata laksana utama yang paling pertama itu harusnya ada kateterisasi. Nah, tapi kebanyakan rumah sakit kan tadi nggak ada. Biasanya di alternatifnya itu diberikan fibrinolisis. Nah, di kasus kita ini tuh belum ada diberikan fibrinolisis. Nah, aku asumsinya gini, apakah memang dia dikasih kateterisasi jantung karena kalau dilihat dari plang gitu ya, kayaknya di Margono tuh ada kateterisasi jantung. Cuma kalau di kasusnya kan nggak ada itunya ya, maksudnya nggak ada keterangannya. Jadi kalau untuk pemberian, jadi aku tuh mengasumsikan ini di rumah sakit umum aja gitu loh, nggak harus Margono. Nah, kalau untuk pemberian agen fibrinolisisnya itu biasanya tuh diberikan streptokinase atau altaplase. Jadi dia tuh yang buat memecah si fibrinogen gitu-gitu supaya menghilangkan trombus-trombus gitu. Nah, kalau dibandingkan streptokinase sama altaplase berdasarkan jurnal dan berdasarkan Perki 2015 itu yang paling bagus itu altaplase karena dia itu lebih spesifik fibrinnya dalam memecah fibrinnya itu dia lebih spesifik gitu dibanding si streptokinase. Nah, karena dia lebih spesifik jadi kan dia kejadian efek samping berupa perdarahan itu lebih turun gitu. Karena kan kalau antifibrinolytik kan SO-nya kan dia perdarahan kan. Karena memang sengaja untuk diencerkan supaya tidak ada emboli, supaya tidak ada infak. Nah, kalau yang pakai altaplase karena dia lebih spesifik jadi kejadian efek sampingnya itu lebih rendah dibandingkan yang streptokinase. Kayak gitu. Terus pasiennya ini kan juga ternyata ada nyeri dada ya, sama ada sesak. Nah, kalau nyeri dada itu tuh juga salah satu terapi utama yang harus diberikan karena pasiennya itu berkaitan dengan nanti ansietas gitu-gitu kalau yang aku baca di Perki. Nah, untuk nyeri dadanya itu biasanya itu diberikan golongan nitrat. Di sini kan pasien udah dikasih NTG ya, kalau nggak salah 10 mikrogram per menit. Terus pasiennya juga udah dikasih ISDN. Nah, tapi kan nyerinya masih tinggi ya. Ada yang hari pertama 3, terus hari kedua 2, terus turun jadi 1. Nah, kalau di Perki, NTG itu bisa dikasih itu sampai 3 kali. Kayak gitu. Tapi itu di sini NTG-nya tuh kan di situ tulisannya kan kayaknya dia dikasihnya IV ya, soalnya kan 10 mikrogram. Harusnya kan kalau misalkan dia tab oral kan dia nggak mikrogram per menit kan, berarti kan satuannya gitu. Nah, itu tuh kurang efektif kayaknya soalnya pasiennya masih ada nyeri kan. Nah, kalau di Perki itu harus ditambahin morfin untuk nyeri dadanya. Kayak gitu. Tapi aku juga masih cari-cari soalnya di sini kan pasiennya juga kalau nggak salah dikasih kodein ya, walaupun dia tuh dikasih kodeinnya itu bukan di hari yang pertama kalau nggak salah gitu. Jadi untuk anti nyerinya itu aku masih harus cari-cari. Nah, terus yang kedua aku tuh juga bingung ya. Tadinya tuh kan aku pikir bisoprololnya itu dipakai juga untuk vasodilator kan barengan sama NTG karena pasiennya sesek. Tapi ternyata tadi pas disampaikan di main room bisoprololnya dihilangin kan. Nah, makanya aku bingung kayak lo kok dihilangin gitu. Soalnya aku mikirnya ya emang dia buat biar nggak sesek gitu. Nah, itu aku harus cari lagi biar gimana maksudnya terapi yang pasnya buat si seseknya pasien kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Baik, ada yang ditambahkan nggak? Ada yang mau menanggapi mungkin? Aku nambahin dari STEMI-nya sendiri deh. Oh iya, Ini kan silakan. penjelasan tentang terapinya Salsa udah itu ya. Dan di sini aku pengen nambahin tentang
dari STEMI terkait terapi non farmakologinya. Jadi yang kita tahu STEMI itu merupakan salah satu jenis serangan jantung ya, yang sangat serius, di mana salah satu arteri utama jantung, yakni arteri yang memasok oksigen dan darah yang kaya nutrisi ke otot jantung mengalami penyumbatan. Nah, untuk terapi non farmakologinya, untuk pasiennya itu harus dipantau tentang aktivitasnya. Jadi pasien harus istirahat dalam 12 jam pertama. Kemudian yang kedua adalah pasien melakukan diet karena resiko muntah dan aspirasi segera setelah infark miokard. Kemudian yang ketiga ada bolos itu istirahat di tempat tidur dan efek penggunaan narkotik untuk menghilangkan nyeri mengakibatkan konstipasi. Kemudian yang keempat ada sedasi. Di sini pasien memerlukan sedasi selama perawatan. Nah, itu gunanya untuk mempertahankan periode inaktivasi dengan penenang. Jadi emang kegiatan pasien atau aktivitas pasien harus dipantau supaya banyak istirahat kayak gitu. Itu tambahan dari aku. Baik, ada lagi yang mau menambahkan atau cukup? Aku mau nanya deh tentang Ya. yang obat itu. Tadi kan Salsa jelasin tentang anti nyeri ya, Sal. Nah, di kasus kan diberikan ISDN sama Nitrocaf. Nah, antara kedua obat itu yang aku udah cari itu kan ISDN itu kan untuk mencegah angina. Nah, terus kalau misalkan Nitrocaf itu kan jangka panjangnya untuk angina pektoris ya. Nah, itu apakah emang benar diberikan dua-duanya atau memang harus salah satunya atau memang benar itu dua-duanya? Udah benar maksudnya nggak ada koreksi gitu. Masuk ya, Mbak. Ya. Iya. Jadi kalau lihat dari kasus ya kan NTG-nya itu nitrogliserinnya kan dikasih di hari pertama sama hari kedua kan. Karena pasiennya tuh udah nyeri dada kan 3 sama 2. Terus dia sesek juga. Nah, ditambahin sama ISDN supaya semakin pelebaran pembuluh darah gitu kan. Nah, kalau untuk yang nitrocaf-nya itu diberikan kan di hari ketiga, jadi kayak untuk pemeliharaan gitu Mbak. Jadi nanti tuh nitrocaf-nya itu akan dikonsumsi selama 1 tahun pasien itu setelah pasien itu stabil. Bahkan kalau dia sudah sembuh keluar dari rumah sakit tuh si nitrocaf-nya itu tetap diminum setiap hari kayak gitu. Oh yes, ya udah. Makasih Salsa. Iya, aku mau nanya sama siapa tadi? Faiz ya berarti. Ini kan pasiennya ada alprazolam ya, Is. Berarti alprazolam ini memang untuk STEMI ya, untuk dia supaya istirahat gitu. Tadi kan kalau nggak salah ada sedasi apa ya? Iya, di sini untuk pemantauan terapi non farmakologinya di sini memang ada sedasi di mana pasien memerlukan selama perawatan untuk mempertahankan periode inaktivasi dengan penenang. Jadi memang butuh untuk penenangnya Oh gitu, oke. itu. Oke. Baik, ada lagi? Apa cukup? Cukup ya. Untuk problem medik yang kedua, ini ada tadi apa udem paru ya. Silahkan ada yang mau menjelaskan atau yang mengemukakan pendapat. Atau ada yang lain dulu dari apa RBBB-nya? Ini Anjani nge-live ya. Oh iya, dia sinyalnya tadi. Jadi mungkin dilanjut problem medik selanjutnya itu RBBB. Silahkan. Mau masuk terkait RBBB ya. Nah, Silahkan Mbak Alin. ya.
RBBB itu kan right bundle branch block yang tadi udah dijelaskan sama Bu Vista. Nah, adanya blok atau hambatan pada cabang ventrikel kanan yang menyebabkan terhambatnya itu aktivitas depolarisasi dari ventrikel kanan. Nah, adanya hambatan itu pada aktivitas ventrikel kanan itu menyebabkan perbedaan gelombang pada EKG-nya si jantungnya gitu. Nah, itu jadi kayak nggak teratur gitu loh, kayak apa sih ya, kayak ritmenya tuh nggak nentu gitu loh, kayak kadang-kadang cepat, kadang-kadang tuh lambat gitu. Tapi tuh berbeda sama aritmia ya. Kalau misalkan right bundle branch block itu kayak jadi hambatannya itu loh, yang kayak penyumbatan gitu, yang bisa membuat detak jantungnya itu bisa bergelombang yang tidak tentu gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu kan beberapa macam. Nah, yang pertama itu normal varian penyakit jantung kongenital, ASD, FSD, atau TOF. Nah, itu juga aku belum nyari juga ya yang lebih spesifiknya. Nah, terus juga kita kan ada berbagai macam kayak FES gitu-gitu kan, itu juga kayak mempengaruhi RBB-nya itu kan. Nah, RBB itu kan bisa terobati gimana ya? Kalau misalkan penyakitnya itu penyakit yang buat hambatannya itu terselesaikan gitu. Jadi kalau misalkan EKG-nya itu udah normal, berarti udah nggak ada hambatan lagi gitu. Maksudnya kayak buat pencegahannya itu termasuknya penyakit yang penyakit yang bawaannya dulu terobati, baru RBB-nya itu normal gitu. Nah, ini kan dikasihnya itu ada Kendaron. Nah, Kendaron itu kan untuk gangguan jantung. Nah, itu kan gangguan jantung itu kayak masuk juga masuk juga ke RBB-nya. Terus gimana ya? Ini juga dikasihnya juga aspirin juga. Nah, itu ini juga menurut aku, menurut yang udah aku cari-cari itu emang harus menyelesaikan akar permasalahannya dulu, baru RBB-nya itu udah normal gitu. Mungkin ada yang mau nambahin, guys. Dari aku cukup. Aku juga nambahin juga toh. Itu kan tadi apa sih? Bentar. Tropininya juga naik toh. Ini lebih dari angka 10, berarti dia tuh naik drastis. Nah, tadi kan ibunya juga bilang kalau misalnya tropininya naik, berarti ada indikasi serangan jantung. Lah, aku tuh bingungnya gini, serangan jantung pas golden pill lihat kok nggak dikasih itu alteplasa atau streptokinase, kok langsung dikasih aspirin begitu. Itu gimana ya Mbak Salsa? Iya kan, tadi makanya kan buat DRP-nya aku tambahin fibrinolitik kan. Nah, aku pilih alteplase, ditambahin ditambahin heparin buat antikoagulan kayak gitu. Makanya aku juga lihat kan. Soalnya nih kan pasiennya harusnya kan gini, kalau di guideline ya harusnya itu kateterisasi jantung atau fibrinolitik. Nah, di sini kan pasiennya nggak ada tulisan kateterisasi jantung ya. Makanya harus diberikan fibrinolitik. Nah, aku tuh pikirnya apa emang si pasien ini dilakukan kateterisasi jantung tapi nggak dimasukin, karena setahu aku di Margono kayaknya ada kateterisasi jantung gitu. Dan emang si kateterisasi jantung itu cuma adanya tuh di rumah sakit besar gitu. Nah, tapi ya karena nggak ada ya, jadi aku kasih terapi fibrinolitik itu si alteplase kayak gitu. Oh ya, terus sependek yang aku tahu ya, berarti itu kan tadi si FES ya, berarti kan dia tuh ada aritmia, nggak
nggak stabil gitu ya detaknya. Iya. Iya. Kalau di Kodak Gimbal ya, aku baca tuh harusnya dikasih terapi, tapi aku juga nggak tahu, belum baca lagi, cuma baca sekilas gitu. Ini tuh kan di Perki juga ada VES dengan RBB, terus di jurnal ini juga apa? Ya benar. Di jurnal AHA itu kan juga ada semi dengan RBB juga Mbak, tapi terapinya pakai terapi perfusi. Nah, terapi perfusinya gimana tuh aku juga nggak tahu. Itu kan Baca nggak Mbak? terapi apa? Terapi perfusi. Heeh. Yang itu kan lagi terapi reperfusi yang aku tadi bilang tadi, kalau nggak kateterisasi jantung ya si fibrinolitik. Oh, nah, kalau misalnya kateterisasi itu pembedahan jantung kan? Iya. Nah, kalau misalnya pembedahan jantung berarti bisa sekalian dipasang pacemaker buat ngobatin RBBB-nya. Iya kan Mbak Lin? Iya. Terus juga RBBB itu ada hubungannya juga sama PES. Iya kan? Karena itu ditandai, jadi PES itu ditandai adanya gangguan yang tidak normal itu pada akhirnya terjadi RBB itu loh, kayak melebar, timbulnya kompleks QRS lebar atau RBB itu. Jadi saling berkaitan, obatnya juga sama sih. Ada Kendaron tadi ya dari RBBB-nya itu. Jadi nanti saling berkaitan gitu. Nanti udah kita sebentar lagi PES ya. Jadi ya silakan Mbak Salsa. Berarti benar ini ya ngatasin STEMI-nya dulu aja gitu ya. Dengan fibrinolitik atau si reperfusi tadi gitu ya. Iya. Sal mau masuk dong. Ini kan pasiennya umurnya 70 tahun ya. 70 tahun kan udah termasuk kayak apa sih sepuh apa namanya geriatri ya? Iya, geriatri. Geriatri. Nah, apakah mungkin pertimbangan dari rumah sakit itu nggak menambahkan apa kateterisasi itu karena mungkin faktor umurnya atau bagaimana ya? Kalau misalkan pengobatan kateterisasi pada jantung itu syaratnya apa? Kalau misalkan bisa diberikan, apakah bisa diberikan untuk pasien geriatri atau gimana? Apa ada step-step dari angka usianya gitu? Kalau yang sependek yang aku tahu, kalau yang kateterisasi jantung itu harus dikasih sama semuanya, nggak memandang umurnya gitu. Nah, tapi keterbatasannya adalah ketidakadaannya, Mbak, ketersediaan kateterisasi jantungnya itu gitu, bukan karena persyaratannya gitu. Kalau yang aku tahu ya di Perki juga kayak gitu. Harusnya kateterisasi jantung atau pakai apa sih tadi, angioplasti balon-balon gitu deh. Oh, berarti nggak ada ini yang nggak ada syarat tertentunya gitu ya? Intinya pasiennya nggak ada kontraindikasi sebetulnya sama kateterisasi jantung kayak gitu. Oh, iya. Oke. Dari RBBB kayaknya udah Mbak. Bu, cukup tadi. ya. Iya. Terus selanjutnya, ini karena dari RBBB langsung aja lanjut ke FES ya. Ventricle extrasystolic, karena ini ada hubungannya sama RBBB. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau tes di sini itu adalah kelainan irama yang ditandai dengan pelebaran itu RBBB kayak gitu. Irama itu kayak detak jantungnya gitu ya. Jadi bisa melambat atau bisa juga mempercepat kayak gitu, kayak berdebar-debar kayak gitu. Nah ini untuk lini pertamanya ini di sini dia pakainya itu beta blocker. Beta blocker itu saya juga bingung nih. Yang pertama ini kan bisoprolol ya, tapi kok di sini dihilangkan gitu. Terus ada juga selain beta blocker ini juga ada ACI atau ARB. Tapi untuk ACI ini kan ada menyebabkan efek samping yang kayak batuk gitu ya. Atau bisa atau amiodaron juga bisa, atau kombinasi dari tiganya ini. Tapi karena ini bisoprolol dihilangkan, berarti kita untuk obatnya yang PES itu tinggal Kendaron ya, Kendaron. Terus juga tadi ada, berarti apakah mau ditambahi ACI atau ARB. Kemudian juga yang lain itu seperti MTG itu juga berpengaruh, sama nitrocaf itu juga sama-sama mempengaruhi untuk pengobatan ini. Jadi nanti untuk
dosisnya ini saya lihat tadi udah sesuai ya, untuk kendaraan ini 2 kali 100 ml. Untuk bisoprolol tadi dihilangkan, jadi mungkin kita akan menggantinya dengan ACI mungkin ya, karena kalau yang saya pernah baca itu ada kayak kombinasi dengan amiodaron itu dengan ramipril gitu. Kalau dari FES kayak gitu sih. Ada yang menanggapi nggak? Ada yang menambahkan? Ibu izin masuk. Ya. Kalau dilihat dari obat, kan ada Kendaron tuh. Kendaron kan efek sampingnya tuh berdebar-debar. Apakah tidak ngaruh untuk ke RBB-nya ya, Bu? Kalau misalkan tetap diberikan gitu. Iya, makanya itu tadi kendaraan aku lihat interaksi obatnya dia juga banyak sih, sama beta blocker sendiri dia juga kayaknya interaksi sama pencahar, dia juga interaksi, padahal di sini kan ada laksatin ya sebagai pencahar kan. Apakah kita yang mau ganti kendaronnya, tapi ini tadi bisoprololnya kan sudah dihilangkan ya. Apa mau ditambah bisoprolol atau bagaimana? Nanti kita pencerahan lagi, lihat lagi di jurnal. Maaf, tadi Kendaron isinya apa ya? Amiodaron, Mbak. Ada tambahan lagi nggak? Itu sih tadi makanya aku juga bingung yang bisoprololnya itu kan. Lah iya. Padahal itu sudah sesuai ya, bisoprolol itu ya, dengan dosis juga sudah sesuai, juga kombinasi obatnya juga. Tapi nggak tahu alasannya kenapa dihilangkan, apakah karena interaksi atau karena. Atau mungkin bisa menambahkan untuk golongan obat yang sama tapi bukan yang bisoprolol? Atau bagaimana? Bisoprolol itu kan beta blocker, golongan beta blocker ya. Mau diganti aja, tadi kan kombinasinya ACI ARB, terus beta blocker, CCB, amiodaron. Jadi hilang satu berarti masih ada ACI atau ARB dengan amiodaron ini. Apa mau diganti ACI, ramipril, atau ARB yang valsartan kayak gitu-gitu. Tapi kan kita juga belum sesuaikan juga dia kontraindikasi apa, interaksi dengan obat apa, dosisnya berapa, kita juga belum cari lagi. Udah nantilah ya, bisa kita lihat-lihat lagi. Ada yang lain lagi menambahkan? Mau masuk. Tadi tambahnya kan ada rekomendasi ACI atau ARB tuh. Nah, di atas ada ini batuknya pasien. Jadi mungkin ACI dieliminasi gitu. Dan iya tadi karena efek sampingnya menyebabkan batuk ya. Berarti ARB ya Mbak? Yang valsat, yang terang-terang gitu ya, valsatran. Enggak, gitu ya. Ya udah nanti coba dicari. Cukup ya dari FES ya. Berarti problem medik yang belum tadi apa? Udem paru kayaknya ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang udem paru? Saya coba ya menyampaikan pendapat tentang udem paru yang saya tahu. Udem paru benar, Bu. Nah, edema paru akut. Di sini edema paru kan berarti ada cairan di paru-parunya. Nah, kalau dilihat dari jurnal ternyata edema paru tuh ada 2, kardiogenik sama non kardiogenik. Nah, bedanya itu yang paling spesifik itu kalau kardiogenik tentu pasien punya riwayat tentang kardiovaskulernya. Nah, kebetulan di kasus kita kan memang pasien kardiovaskuler. Jadi menurut saya ini termasuk edema paru yang kardiogenik. Nah, edema paru kardiogenik ini adalah salah satu tanda gagal jantung berat akut akibat peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru yang disebabkan dari peningkatan tekanan vena parunya. Kemudian untuk tata laksananya seperti yang sebelumnya tadi yang di STEMI ada pakai nitrat juga. Nah,
tadi nitratnya kan ada NTG sama ISDN. Nah, di sini juga direkomendasikan nitratnya itu diberikan pada dosis rendah dulu. Terus kemudian tadi nitratnya kan makainya NTG yang diberikan kan, coba ke bawah Zul minta tolong. NTG yang diberikan berapa nih? NTG kan 10 mcg. Kemudian ada ISDN 5 mg. Nah, kalau di jurnal yang saya tahu itu diberikan NTG itu minimalnya 20 mcg terlebih dahulu. Tapi mungkin ini diberikan 10 mcg dikombinasi dengan ISDN-nya ini. Jadi menurut saya udah sesuai. Kemudian emang di tahap awal diberikannya itu secara injeksi, kemudian bisa dilanjutkan dengan nitrat yang oral tadi, yaitu yang nitrat oralnya nitrokaf ini tadi. Kemudian selain nitrat, tata laksananya yang kedua itu buat ngilangin cairan di paru-parunya itu pakainya furosemid. Nah, furosemid yang dipakai itu bisa furosemid injeksi sama furosemid yang dipakai di sini itu pakainya tablet sama injeksi, sedangkan yang di jurnal yang saya baca itu pakai yang tablet terlebih dahulu. Kemudian untuk tata laksananya yang ketiga yaitu pemberian untuk nyerinya, karena tadi tanda-tandanya itu ada nyeri dada sama ada cairan di dalam tubuhnya tadi, di dalam paru-parunya tadi. Nah, nyerinya itu tadi dikasih analgesiknya itu morfin, sedangkan di kasus kita tadi diberikannya kodein. Jadi hampir sama kayak yang STEMI tadi ya, makanya juga morfin saya baca-baca di referensi tadi lebih direkomendasikan morfin gitu. Itu sih kalau dari udem paru akutnya. Mungkin ada ya tambahan? Ya. Saya mau menambahkan tadi itu yang dari tadi kan morfin ya Mbak, tapi di sini kode ini berarti kan golongan opioid ya. Di sini itu dia ternyata efek sampingnya itu konstipasi. Ya mungkin karena ini salah satu makanya pasiennya itu dikasih Laxadin sirup ya, mungkin untuk mengatasi efek samping dari penggunaan opioid itu kali ya. Bisa jadi, Bu. Iya. Kalau di Koda Kimball emang ada terapi laksatif juga kalau buat STEMI. Oh, ada terapi pencahar juga. Iya, cuma aku juga masih belum baca-baca tadi. Terus aku mau tanya yang tentang furosemid itu. Dengan pasiennya UDEM. Nah, tapi kalau dikasuskan dikasihnya di hari ketiga, hari keempat ya. Iya kan? Nggak di awal. Iya, Iya. itu gimana sarannya? Apakah dari awal atau gimana gitu? Nah, itu kalau dari yang aku baca-baca tadi tuh emang dari awal harusnya, karena kan emang kalau udem kan berarti banyak cairan gitu di paru-parunya kan, berarti juga perlu loop diuretik gitu segera biar segera keluar gitu cairannya. Oke. Dan diberikannya pun juga direkomendasikan injeksi sama oral bisa sih. Tapi kalau untuk segera mungkin lebih rekomendasi kalau untuk yang ringan oral, kalau yang untuk segera berat kayak gitu mungkin injeksi. Oke. Baik, ada lagi yang mau nanggepin nggak, nambahin? Kan Tak nambahin dulu ya. ya, Bu. Oh, baik. Tadi bilangnya furosemid di awal. Ya kan? Furosemid di awal, NTG di awal. Ngedrop nggak tensinya? Menyebabkan hipotensi sih, Bu, bisa. Nah, menyebabkan hipotensi. terus
Gimana? NTG kan juga dia vasodilator, dia juga bisa buat edem paru bisa. Kalau misalnya dikombin dengan furosemid injeksi dengan dia tensi 100 berapa sih ya? 103, 125, 100 segitu, drop nggak? Ngedrop. Berani nggak kalau misalnya dikasih? Jadi ngasih itu pertimbangannya juga dilihat dia fungsinya apa, sama-sama kan, bisa buat menurunkan tensi juga. Jadi dilihat juga tanda vitalnya segitu tuh nanti berpengaruh enggak. Soalnya kalau NTG itu bisa diberikan kalau dia misalnya sistolnya itu di atas 100 110 range-nya pemberian NTG kayak gitu. Ya tadi dilihat kalau misalnya NTG-nya udah dapat ditambah dengan furosemid injeksi dari awal, ngedrop apa? Gimana? Cuma ngasih saran, terserah sih mau dilanjutkan, nggak apa-apa. Nanti kan dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Gimana teman-teman? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Itu tadi kan pasiennya dapat atorvastatin ya kalau nggak salah. Nah, nambahin dikit dong. oh iya Bu. Yang tadi kan kodein bilangnya buat apa? Nyeri ya? Iya Bu. Nyeri, iya Bu. Nyeri, Bu. Apa lebih spesifik untuk nyeri sih? Nggak buat yang lain kodeinnya. Ya dicari nggak apa-apa. Tak ke room yang lain ya. Batuk nggak sih? Iya, batuk. Batuk. Oh, berarti kodenya buat batuk ini tadi. Tapi yang nyebabin batuk apa gitu? Tadi katanya di RM pasiennya batuk, tapi setahuku di sini opioid ini maksudnya kodein juga bisa buat anti nyeri kan tadi di siapa yang tadi yang bilang STEMI itu kan juga nyeri, ibunya juga di awal bilang yang nyeri dada kayak gitu kan kalau yang lebih parah sampai setengah jam gitu nggak sih? Apa iya cuma kecuali batuk yang berat banget baru dapat kodein. Ini batuknya gimana nggak tahu juga. Itu emang ada keluhan batuk ya? Iya. Oh. Oh, iya, iya. Iya, 3 hari ya. Bu, aku mau nambahin lagi takut lupa tadi. Ya silakan. Pasiennya kan dapat statin ya, atorvastatin. Nah, si atorvastatin itu emang dikasih untuk jangka panjang, untuk pemeliharaan. Tapi dosisnya tuh katanya harus tinggi statinnya. Jadi kalau berdasarkan guideline tuh 1 kali 20 tuh, ya kan 1 kali 20 tuh itu underdose. Soalnya dikasihnya 40 sampai 80. Udah sih gitu dong. Dosisnya berarti udah sesuai ya Mbak? Harusnya kalau di guideline tuh 2 kali 20 atau pokoknya jadi sih dosisnya gini 40 sampai 80. Kalau itu kan berarti kalau 1 kali 20 kan cuma 20 kan. Iya. Kayaknya underdose gitu. Underdose ya. Iya, tapi aku harus cari-cari lagi juga sih. Iya, nanti bisa dicari lagi. Baik, ada tambahan masuk, lagi? Mau masuk. Coba ngelihat yang mana nih? Oh ya udah, HDL normalnya berapa sih? 40. Pasiennya 48. Make atorvastatin 20 mg. 20 mg. Kalau yang aku baca dari catatanku tuh, dari catatan mana nih? Dari catatan AHA, ini apa tuh Mbak? Udah pas soalnya kan naiknya itu
tinggi banget. Harus turunnya atorvastatin 20 mg itu bisa buat nurunin LDL sebesar 30 sampai 50% gitu. Jadi mungkin dikasih segitu biar turunnya nggak terlalu banyak gitu. Oke. Soalnya kalau yang di PERK itu kayak buat mencegah gitu loh, Jan. Buat terapi jangka panjang untuk pencegahan kayak keberulangan gitu. Tapi ya nggak tahu juga, makanya aku bilang Suaranya Mbak, minta tolong. kayak kurang apa sih? Kayak untuk jadi komplain. Jadi buat ini loh, buat jangka panjang untuk kayak pencegahan keberulangan serangan jantungnya gitu. Kalau di PERKI, tapi makanya aku bilang nggak tahu juga sih, soalnya masih cari-cari lagi gitu. Kalau misalkan emang udah sesuai sih ya nggak apa-apa. Oh ya, terus tadi berarti kan kalau yang dari kamu edema kan harus pakai morfin ya. Itu kan sama kan kayak kasus STEMI. Berarti apakah sepakat ditambahkan morfin atau gimana? Morfin kalau di STEMI buat apa gitu udah tahu belum Mbak? Buat Kalau di nyeri. aku buat nyerinya. Dari dada. Tapi kalau nyeri dada kan mungkin dugaannya angina ya. Biasanya kan angina kalau dikendalikan tuh pakai nitrat-nitratan emang kan. Tapi kalau nyerinya buat dada bisa sih masuk sih menurutku buat morfin, soalnya kan tadi ibunya juga bilang kodein atau apa buat nyeri apa buat nyeri aja, berarti kayak emang perlu yang buat anti nyerinya lagi gitu nggak sih? Tapi masa mau kodein Berarti sama double morfin? kodein Iya. sama morfin jangan. Satu. Tapi kodein buat batuknya. Iya. Tapi di sini tuh batuknya ada karena apa gitu? Ada yang menemukan nggak? Enggak. Ada Udah gitu karena apa? batuknya tuh kodeinnya tuh juga nggak pas gitu loh diberikan sama keluhan batuknya nggak sih? Batuknya hari apa, kode ini dikasih hari apa gitu nggak sih? Iya kan, baik. Emang hari apa dikasihnya? Kodein gimana? Oh, kodein Oh, diberikan setelah ini 3 Itu hari. batuknya hari pertama, tapi kode ini dikasih hari ketiga. Iya. Padahal hari ketiganya tuh justru batuk sudah mulai mereda. Iya sih. Iya. Gimana? Kodein tuh buat batuk kering apa batuk ini sih? Batuk kering. Batuk kering. Oh, batuk kering. Harusnya dihentikan kok ya. Hari ketiga 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 batuknya udah nggak ada, tapi kode ini kayak masih deh. Tuh, enggak deh. Hari terakhir Udah baru di stop. stop. Berarti sepakat nambah morfin nih. Morfin sama berarti ini mau dihilangkan kodeinnya diganti morfin. Nah, Apa itu. mau kata Bu Tara tadi morfin sama kodein nggak boleh jadiin satu. Apa gimana, Bu? Iya, kayaknya terlalu itu enggak sih? Ini kodeinnya nggak usah kok diganti ya. Itu fungsinya kodein itu buat apa ya batuknya? Kalau misalkan buat batuk harusnya dari awal. Iya. Setahuku nyeri sama antitusif sih kodein. Aku juga tahunya gitu, nyeri sama antitusif. Tapi kok tadi dibilang nyeri, ibunya nggak itu ya? Kayaknya bukan gitu. Nah ini juga kode ini diberikan hari ketiga, tapi laksat ini diberikan hari kedua. Terus bisoprolol gimana nih Mbak Salsa? Kira-kira mau ditambahin aja apa enggak? Tetap pakai nggak sih Bu? Apa mau diganti?
Dan tadinya ada itu malah lebih ketat ya Mbak kombinasinya ya. Iya makanya. Tadi pas ibunya bilang dihapus, aku bingung. Kaget, iya aku aja kaget loh. Kok dihapus? Padahal ini sudah pengobatan lini pertama kan berarti itu juga. Atau mungkin buat DRP. Iya makanya apa buat nambahin DRP atau harus dibandingin sama propanol atanol apa gimana gitu, nggak ngerti juga. Iya. Jan, aku masih pengen tanya tentang furosemid, Jan. Nah, Boleh. Kan yang injeksi kan 2 kali 20 mg. Nah, pada tanggal 3 sampai 4 doang ya. Terus kan di stop. Terus habis itu dilanjutkan sama tablet 40 mg. Itu kenapa ya, Jan? Maksudnya kalau misalkan injeksinya di stop, kenapa emang untuk pemeliharaan atau gimana, Jan? Iya kayaknya Mbak. Kan itu di terakhir kayak mau pulang gitu nggak sih biasanya? Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan pas Berarti kalau furosemid itu diberikan jangka panjangnya sampai berapa ininya, durasinya? Belum nemu sih. Belum nemu ya. Udah sih aku itu tanya itu doang, guys. Berarti tadi yang kontra NTG. NTG udah di stop. Sama ini Kendaron. Kendaron enggak? Kendaron tuh efek samping. Oh, Kendaron. Efek samping? Efek sampingnya berdebar-debar. Kan ngaruh ke RBB-nya. Nah, itu gimana, mau tetap dikasih Kendaron? Di Udem Paru enggak ada tata laksana ngasih amiodaron sih Mbak. Nah, RBB kan kalau misalkan permasalahannya udah terselesaikan, berarti kan udah normal ya. Kalau misalkan ditambahkan obat yang memicu untuk itu loh, apa sih yang tinggi terus turun tuh apa namanya, aku kurang paham. Nah, itu kan berarti kan untuk bisa menaikkan lagi dong. Apa sih namanya ya itu yang kayak naik turun. Iya, itu loh. Nah, itu kan monitoringnya nggak di situ kalau RBB-nya itu kan. Nggak ngerti juga sih guys aku. Iya, belum paham juga ya. Iya aku. Jadi udah ada yang bahas obat lain yang anti plateletnya belum? Yang Lovenox itu toh? Sama Miniaspi Brillianta anti platelet bukan? Kayaknya anti obat-obat. Yang anti platelet yang aku udah cari tuh ini bener nggak sih? Miniaspi, terus Brillianta, terus Lovenox. Iya nggak sih? Kalau anti platelet, Lovenox enggak ya? Kalau anti platelet itu cuma Miniaspi sama Brillianta. Kalau Lovenox itu antikoagulan. Oh iya benar. Ini itu gimana? Mengerti aku. Bener, kalau di Perki kan Miniaspi itu dikasih ya aspirin, dosisnya 160 sampai 320 mg. Di sini pasiennya udah kan dapat 320 mg. Terus si Brillianta itu isinya kan ticagrelor. Nah, itu dosis loadingnya itu 180 mg. Udah kan bener. Nah, terus dosis pemeliharaannya 90 2 kali 1. Terus kan kalau yang buat antiplatelet yang ADP yang kayak ticagrelor sama clopidogrel itu pilihannya ada itu kan. Nah, aku juga bandingin antara ticagrelor sama clopidogrel. Emang paling bagus ticagrelor. Jadi nggak ada masalah.
Spironolaktonnya tadi ada yang pakai nggak selain buat udem? Tapi udem makainya furosemid sih. Terus ini spironolaktonnya buat apa? Itu tuh apa sih, golongan apa sih? Diuretik tapi yang hemat kalium, Bu. Kayaknya di jantung tapi di bagian apanya gitu ya. Tapi emang spironolakton lebih ini sih diuretik buat jantung sih. Cuman tadi kalau yang diuretik di udem parunya itu lebih ke furosemid, nggak ada yang tentang hemat kalium. Aku sama mau nanya, ini kan ureanya juga naik. Udah dicek apa belum misal obat-obat itu aman buat ginjal? Aku mau ini nih, aku juga mau nanya nih. Nah, spironolakton ini kan juga apa namanya? Apa sih tadi? Sebagai diuretik hemat kalium yang bekerja pada tubulus ginjal. Nah, ini nih gimana ngaruhnya ke ini, ke kreatininnya, ginjalnya? Nah, itu yang Apa kreatininnya kan naik gitu ya. Nah, iya. di problematik kita ada yang perlu spironolakton nggak? Enggak kan? Aku sih enggak. Enggak. Berarti nah, kalau dihilangkan, kalau mau tetap buat apanya gitu, kita belum tahu. Kalau dihilangkan, ya kan gimana? Tapi spironolakton juga bisa dapat digunakan untuk hiper bla 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 dan gagal jantung sih. Tapi kan karena kita kreatininnya naik dan dia itu di tubulus ginjalnya berarti kayak memberatkan di ginjalnya dong. Buat dikasih spironolakton. Berarti mending nggak usah. Iya nggak sih? Iya, ya untuk sementara, iya, iya kayaknya loh. Aku mau nanya ya. Sebetulnya vasodilator itu bisa ngaruh nggak sih sama pengeluaran cairan? Vasodilator. Kan tadi kan bilangnya kan, kata ibu kan udah vasodilator gitu ya. Terus cairannya emang bisa keluar gitu? Keluarnya di mana, Sal? Nah, vasodilator Kalau kan vasodilator tuh kayaknya lebih ke permeabilitas ya, Mbak. ya untuk membesarkan ini kan, melancarkan aliran darah, kayak yang tadi nyempit jadi gede, besar gitu. Iya nggak sih? Lebar. Iya. Nah, itu dari mana ininya? Kalau cairannya pada keluar. Makanya aku bingung kan gini ya, kan tadi kan kita kan bilangnya furosemid dari awal, ya kan? Karena dia udem. Terus dia bilang, lah kan udah ada NTG, nanti kalau hipotensi gimana? Ya benar juga sih ya. Tapi maksudnya aku, terus cairannya gimana gitu? Soalnya NTG itu kan sebagai vasodilator ya kerjanya. Apakah memang vasodilator ini bisa mengeluarkan cairan kan? Enggak kan? Darah itu mengandung berapa persen cairan sih, guys? Atau dari situ? Aku nggak ngerti. Berapa ya? Mungkin tuh kalau vasodilator kan mengurangi beban kerjanya jantung toh, Mbak. Beban jantungnya udah dikurangin, terus tapi cairannya juga dikeluarin lewat urin, makanya jadi hipotensi. Parah semua gitu. Kerja semua, jantungnya udah dikurangin bebannya, habis dikurangin bebannya, urinnya juga dibuang. Nih, spesifikasi darah juga kan tersusun dari air kurang lebihnya itu 92% dan sisanya tuh yang lain-lainnya. Mungkin
Iya kan ya. Dari situ aku nggak ngerti. Aku tuh bingung gitu. Kayak nggak dong gitu loh. Tapi yang diomongin ibu tuh bener gitu. Masalahnya pasiennya tuh itu tensinya tuh normal ya. Tinggi banget sih. Tuh, tensinya tuh dia tuh tekanan darahnya 120, 125 normal kan. Padahal biasanya kalau penyakit jantung kayak gitu kan dia disertai hipertensi gitu loh. Makanya benar kalau tadi ibunya dikombinasikan furosemid aja udah. Furosemid itu kan efek sampingnya kan apa maksudnya? Pembuangan urinnya kan terus-terusan kan, apa nggak lemes gitu. Drop gitu. Apalagi tadi tablet diganti suntikan, waduh, apa enggak terus-terusan. Terus kan dari faktor umurnya Udah 70. ya. Aku tuh mikirnya 70 tahun terus disuruh bolak-balik ke WC itu apa nggak kasihan? Kalau enggak tuh kalau misalkan dipasangin kateter mungkin nggak bolak-balik sih. Biasanya kalau di rumah sakit emang masih ini sih dipasang kateter nggak sih kalau yang udah geriatri terus pakai furosemid kayak gitu. Soalnya kalau di rumah kayak gitu biasanya disaranin pempes geriatri kan juga kan. Iya. Oh iya juga sih. Jadi kalau kayak gitu edemanya nggak diapa-apain dong? Kayaknya nurunin buat nyeri dadanya dulu kali ya Mbak, yang nitratnya tadi, terus ntar edemanya di ya kayak kemarin Mbak, ngoreksi kaliumnya dulu baru ntar insulinnya boleh masuk. Kalau kayak ini ngoreksi buat jantungnya biar stabil dulu, baru cairannya dikeluarin gitu. Ini nggak ada yang bahas leukosit naik, kenapa? Leukosit. Apakah ada infeksi? Emang selamanya kalau leukosit naik itu pertanda infeksi kok? Iya. Seringnya iya kalau ada kenaikan leukosit yang terlalu tinggi itu berarti ada infeksi. Kalau elektrolit itu berarti apa? Keseimbangan elektrolit tadi kan ada hubungannya sama PES. Ini elektrolitnya yang Dehidrasi Bu kalau elektrolitnya hilang. Kalau dehidrasi pasiennya iya nggak sih? Enggak kan ya? Dia kan konstipasi. Enggak, tadi Bu Tari nanya. Oh. Iya. Ya udah, ada tambahan lagi enggak apa mau cukup? Cukup. Cukup berarti ini kurang 3 menit dari 75 menit. Mau digenepin apa cukup? Bu Tari. Digenepin jadi berapa? Ada notulensi kesimpulan. Oh iya. Ya udah kita langsung ya, sudahi aja yang sesi kedua tentang DRP ini sudah complicated sekali kasusnya. Nanti kita bisa cari lagi jurnalnya. Untuk yang sesi selanjutnya ini ada kesimpulan yang bisa dibacakan sama notulen. Silahkan Mbak Zul. Oke. Koreksi ya kalau ada yang salah. Yang pertama, belum ada agen fibrinolitik, maka baiknya diberikan agen fibrinolitik alteplasa atau streptokinasa untuk menghilangkan trombos. Nah, berdasarkan jurnal, bagus alteplasa karena lebih spesifik memecah trombos. Untuk nyeri dada itu diberikan entegin tapi kurang efektif, biasanya ditambahkan morfin. Untuk yang kedua, untuk problematik RBBB diberikan terapi sesuai dengan penyakit pembawa. Biasanya penyakit pembawanya itu STEMI atau VS. Kemudian yang ketiga, VS tetap memakai amiodaron sudah sesuai dosis. Penggantian bisoprolol tidak jadi dengan ACI ramipril karena pasien mengalami batuk.
maka baiknya memakai ARB seperti kandesatan dan valsatan atau sebagainya. Kemudian yang keempat, terapi awal MTG seharusnya 20 mcg, bukan 10 mcg. Kemudian injeksi furosemid tidak diberikan hari pertama karena bisa membuat tekanan darah drop, apalagi dibarengi dengan NTG sebagai vasodilator. Kemudian yang kelima, untuk nyeri sama dengan STEMI menggunakan morfin, tetapi ini diberi kodein sekalian untuk nyeri. Kemudian yang keenam, untuk STEMI dan VES perlu analgetik morfin. Kan? Kemudian yang terakhir, atorvastatin sebagai pencegahan menurut Mbak Salsa underdose, harusnya 40-80 mg. Tapi menurut Mbak Anjani sudah pas karena naiknya LDL tidak begitu tinggi. Apakah ada yang mau ditambahkan atau terlewat? Nanti di SOAP morfin masuk di semua problem medik atau salah satu aja nih? Masuk STEMI apa VS gitu paling? Di aku juga masuk sih di udem parunya. Diudahin dulu aja kali. Oh iya. Ya udah, cukup. Cukup ya. Baik teman-teman, terima kasih. Siang ini sore ini udah selesai ya CPL kita yang terakhir ini ya. Dan marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.